Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kawan-kawan. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di Golpot Channel. Channel kesayangan kami, kesayangan kita, dan kesayangan saya lah tentunya. Seperti biasa, di video kali ini saya akan sajikan vlog jualan. Namun kali ini lebih spesial ya, karena di sini saya akan inspirasikan bagi anda-anda yang sedang bingung mau cari ide usaha kayak mana ya, khusus ide jajanan sekolahan lah ya, ide makanan kekinian yang mudah dibuat atau ide makanan kekinian yang lagi viral, dan ide jualan makanan kayak mana ya yang laris manis, terutama jualan di sekolahan ya yang paling laris. Serta yang terpenting adalah triks dan tips cara jualan. Jualan itu kawan-kawan bukan hanya saja laris di SD. Biasanya kalau yang laris di SD itu jualannya agak ribet ya, untungnya pun ya emang nggak seberapa. Itulah, biarpun laris manis, kalau ide jualan anak SD itu biasanya nggak cocok di SMP, SMA, apalagi di acara-acara, terutama acara pernikahan lah kan. Makanya kita jualan itu harus kalau bisa mencakup semua kalangan peminatnya itu, mulai dari anak SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliah pun nggak malu gitu jual jajan makanan kita itu. Karena biasanya kalau kita jualan keliling, jualan yang kita jajakan itu disukai emak-emak, bapak-bapak, otomatis anaknya pun pasti mau. Lain halnya macam jualan es lah kan, biasanya kalau anak emaknya itu kurang suka, banyak itu alasan jadi susah itu kelilingkannya. Emang di sekolah itu jualan menjanjikan, hanya saja kan itulah tadi ku bilang, kalau jualan itu bukan hanya di sekolah saja yang laris, tapi jualan keliling pun harus laris juga gitu. Jadi enggak seribuan kali itu. Contohnya ya ini batagor ekonomis, bahannya mudah, bahannya pun murah, lagi dijualkannya pun mudah, pokoknya murah, laris manis lah kan. Beginilah ada trik dan tips cara jualan itu. Satu misal jualan di SD itu kita jualan harus ramah, tapi bukan berarti kita suka bercanda sama anak-anak. Itu yang harus dihindari sama kita sebagai jualan di sekolah. Jangan pernah sekali-kali ngajak bercanda anak kecil, tapi kalau harus ramah nggak apa-apa. Tanya gitu, hari ini mata pelajarannya apa gitu, ada pokoknya suatu pertanyaan yang bisa membuat kita itu akrab. Namun jangan pernah sekali-kali bercanda, karena kalau kita bercanda sama anak kecil itu nggak ada itu gunanya, nanti ngeluh. Tips dan trik cara jualan itu pun entah jualan di sekolahan, jualan keliling, jualan di pasar. Nah itulah, kita ide jualan itu harus pilih ide jualan yang bisa dijual dimanapun gitu kan. Jadi banyak pasaran kita, enggak macam jualan di sekolah itu, jualan di sekolah tapi kalau ke pasar enggak cocok rasanya. Inilah saya rekomendasikan jualan batagor. Bagaimana cara buatnya udah saya buatkan di episode sebelumnya, tinggal anda telusuri aja di Golpot Channel bagaimana cara bikin kuah kacangnya, cara isian batagor, cara menggoreng, pokoknya semua tentang perbatagoran, tapi perbatagoran ekonomis lah ya. Pelajari apa yang telah saya sampaikan. Satu hal pesan dari saya, jualan itu harus unik lah ya, bukan berarti kita mengutamakan makanannya. Sebenarnya makanannya udah biasanya, cuma dari tata cara kita, berpakaian kita pun. Nah tengok abang-abang ini, bajunya hijau semua, bajunya hijau, celananya hijau kan, selopnya pun hijau, biasanya topinya pun hijau. Namun kali ini topinya sedang basah ya, semalam jualan, pulang jualan ngebut jadi terbang ke paret. Keretanya hijau, tasnya pun hijau, aku rasa sempaknya pun hijau. Kita jalin komunikasi yang baik sama pelanggan-pelanggan kita agar orang-orang itu ramah sama kita. Namun satu hal lagi, kadang nggak semuanya pelanggan kita itu baik gitu kan. Ada juga pelanggan yang dia yang beli kok dia pula yang pengen untung.
Disitulah kita harus betul-betul kita jangan dibiarkan, karena kalau sempat dibiarkan satu orang yang gitu bakalan subur tumbuh kemana-mana, bahkan semua pelanggan pun bakalan kayak gitu karena ada rasa di inilah kan. Jangan pernah kalau ada 1 2 3 pelanggan kita utamakan yang satu itu, jangan, karena yang lain iri. Maka dari itu kalau ada orang itu sosok pembeli yang pengennya untung gitu, tegur, bila perlu bilangkan ramah lah kan, Bu boleh kak minta tolong apa? Kalau belinya seperti ini minta tolong lah sekali ini aja beli. Karena kanan saya pun jualan, karena kalau nggak gitu kan nanti yang lain pun ikut-ikutan itu. Sudah gitu kalau jualan di sekolah itu kan, nah itu kita harus punya orang dalam. Biasanya kan di sekolah itu jarang-jarang, apalagi di kabupaten ini mana boleh jualan di sekolahan, karena kantinnya pun kena usil itu nanti, seremnya pun melebihi satpam. Serem kali lah pokoknya. Makanya sebelumnya kita harus jalin komunikasi sama pihak-pihak sekolah. Satu hal lagi yang tak kalah penting dari poin-poin yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu kalau Anda keliling, jualan keliling lah kan, terus tiba-tiba ada orang gini, tolong berhutang atau boleh berhutang dulu. Nah, di sini ya kan, kalau di Jawa enggak berlaku. Kalau di Jawa, di sini pengalaman saya di sini, kalau ada yang bilang boleh berhutang, itu jangan pernah Anda kasih, karena kalau udah sekali Anda kasih, besoknya lagi bakalan hilang. Akhirnya apa? Kita juga yang rugi ya kan. Orang itu jadi nggak pernah beli lagi. Akhirnya kita bakalan kehilangan satu pelanggan gitu kan, yang biasanya dia beli. Semenjak diperbolehkan berhutang jadi hilang, padahal berhutangnya itu nggak dibayar nggak apa-apanya ya. Maka dari itu, daripada kita berhutangin, ya udah kita tanya apa alasannya kan, entah nggak adanya duitnya, ya udah kita kasihkan aja, udahlah ini sedekah untuk kali ini. Kebetulan hari ini kebetulan hari ini aku belum bersedekah subuh gitu kan. Nah jadi dia senang kan, terpikatlah hatinya kan. Jadi ya itulah menjadi daya tarik. Namun jangan pernah kita pun terlalu mengutamakan kali lah kan, soalnya kadang ada juga orang itu udah sekali dikasih ngutang kan, kita kasih, besoknya lagi pura-pura terlambat utang. Aduh, nah janganlah itu. Tapi jarang-jarang sih orang kayak gitu. Biasanya kalau yang udah kita kasih hati, biasanya bagus itu. Pokoknya satu hal poin itu, jangan pernah ngasih ngutang, lebih baik kita ngasih aja gitu. Baru poin penting lagi, kalau kita jualan di sekolah, terutama di SD lah. Nah kalau jualan itu jangan mentang-mentang, kan anak-anak biasanya belum ada barang ngasihkan duit ya kan, jangan pernah diterima, kecuali 3 lah, sesuai daya ingat kita lah, entah 5 gitu. Jangan sampai kita ngasih ngambil kita dapat 5 lembar, nanti akhirnya yang bilangkan aku udah duitnya, mau itu semuanya. Bahkan yang lebih sakitnya lagi, duit dia sebenarnya belum, minta kembalian pula. Akhirnya apa? Duitnya nggak dikasih ya kan, batagornya dapat, makanan kita dapat, kita pun ngasih kembalian, akhirnya tumpul lah kita itu nanti. Cara ngasihkannya pun nggak perlu dikasihkan ke tangannya, nanti rebutan seperti ini. Disuruh aja dia yang narik, kan anak-anak itu sukanya ujolo gitu, pada minta cepet-cepet duluan. Seharusnya guna mempermudah cara kita melayani anak-anak SD itu, seharusnya kita datang lebih awal gitu, 15 menit sebelum anak-anak datang itu kita harus datang. Jadi kita bisa stok gitu kan, buat biasanya di sini lakunya entah berapa, 1000-an berapa, 2 kali kan kita tahu kan. Biasanya anak-anak itu biasanya kalau biasanya beli 1000 ya 1000, 2000 ya 2000. Jadi nggak repot gitu kan, kita enggak dadakan gitu. Macam ini saya tadi terlambat, makanya seperti ini. Karena kalau terlambat seperti ini, lagian kan di sekolah itu waktu 15 menit ini loh, sebelum istirahat ini 15 menit. Jadi ya kita harus pandai-pandai, segesit mungkin, makin banyak sekali, kalau bahkan kalau bisa sekali buat lah kan. Karena anak-anak itu serentak gitu kan, dalam satu waktu itu datang itu semua. Ini pun karena yang nampak di terkameranya, belum lagi di belakang sini. Karena ada juga sebagian anak-anak yang nampaknya sangat fobia kali sama kamera ini. Makanya saya belum dapat bisa menyajikan video tentang vlog jualan di SMP, apalagi di SMA.
seandainya saya berani vlog jualan, pernah waktu itu kan awalnya saya dapat 150 200 karena ngevlog seperti ini, anak-anak jadi nggak pada beli karena malu. Itulah yang jadi bahaya, makanya saya inilah nengok situasi dan kondisi. Saya hanya bisa jualan ngevlog itu di pasar, di SD. Jualan sekolah di SD lain halnya lagi, ilmunya beda lagi sama jualan di SMP. Kalau di SD itu kita ramah-ramah, kalau di SMP macam anak-anak pubertas lah kan, nggak perlu kita ramah-ramah. Bahkan kalau kita cool gitu kan, nah itu nampak nyaman gitu anak-anak SMP. Lain halnya sama abang-abang jualan gitu kan, kalau yang jualannya itu banyak kecet, banyak bicara gitu kan, malas. Pernah di sini ku tengok ada orang jualan banyak kecet sampai muncrat mulutnya itu. Jadi itulah anak-anak SMP itu lebih harus dijaga tentang kebersihan lah kan, sering-sering lah ngelap kecap, kuah yang tumpah. Karena kalau SD kan rasanya nggak perlu, karena nggak, anak SD itu agak jorok gitu kan. Lain halnya apalagi kalau anak-anak kuliah ya kan. Kalau anak kuliah itu kalau melayani anak-anak yang lebih dewasa, kita lebih enak lagi. Biasanya orang itu bergeng-geng gitu, berkelompok, sekali datang entah 10 orang. Jadi kalau orang itu bilang bang 10 gitu kan, 5.000 10, lebih enak lagi. Enggak aku jolo enggak, aku duluan enggak gitu. Cuma kendalanya kalau di anak SMA ini, di anak orang dewasa ini duitnya enggak pas gitu. Kita harus banyak-banyak lah bawa uang kembalian agar tidak kita pontang-panting ke sana kemari. Macam ada tetangga kawanku jualan itu, dia jualan nyari kembalian aja kan, kita juga yang rugi. Sementara waktu adalah sangat berharga kalau jualan di sekolah. Selain daripada itu, jualan di sekolah orang dewasa itu nggak bisa lah buat konten. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan video kali ini. Saya akhiri sudah. Untuk ilmu-ilmu yang lainnya silahkan terlebih dahulu, dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu serta diaktifkan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.